pengamatan Bapak nih, ini kan udah jelas nih kita ada perubahan nih, tapi kalau dari sisi perilaku konsumen, apa aja sih yang berubah dengan transformasi digital yang begitu pesat? Iya, selamat malam semuanya. Eee, Sebenarnya hampir semua sektor, di mana consumer itu, apa namanya, berada, itu berubah, ya. Eee, di luar sekolahan, kita lihat sekolah juga, apa namanya, study from home, kemudian, karyawan juga work from home, kecuali ada beberapa yang nggak bisa ditinggalkan. Misalnya harus, apa namanya, running mesin itu harus ada orangnya, Mhm. karena robot belum sampai, kira-kira 5 tahun lagi mungkin akan digantikan robot. Kita lihat ya 5 tahun lagi. Apa namanya itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang banyak sekali kita lihat pasien-pasien yang di rumah sakit ya, itu sudah mulai ketakutan datang ke rumah sakit, dan rumah sakit juga kemarin karena adanya pandemi itu selektif menerima pasien. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi kesehatan ya atau konsultasi dokter itu luar biasa melonjak ya. Bahkan saya dengar ada beberapa aplikasi 10 kali lipat ya, dan bahkan saya sendiri ya sebelum ke rumah sakit saya konsultasi lewat salah satu aplikasi, saya nggak perlu sebutkan namanya karena Iya. mereka nggak bayar gitu ya di acara ini. Jadi, Iya, apa Pak, namanya? nggak usah suruh Saya search sendiri aja harusnya ya. bayar mereka kalau saya Heeh, sebutkan. heeh, jangan Pak, at least jangan Jadi, gratisan, mhm. iya. Nah, jadi saya konsultasi sama mereka. Bapak ke dokter penyakit dalam, Iya, dokter apapun ada di situ. Saya bisa ke dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter jantung dan sebagainya, bahkan dokter umum. Ya. Jadi sebelum cuma bayar 25.000, dipotong kemudian cuma diskon 50%, kemudian saya bisa dapat resep juga dari situ. Dan mhm, alhamdulillah nggak perlu ke rumah sakit di dokter, sembuh gitu ya. iya, Di luar apa namanya adanya Gojek, Grab dan sebagainya. Tetapi inilah yang saya katakan bahwa ternyata orang mulai menyadari dia bisa melakukan sesuatu itu dari rumah. iya, Banyak hal ya iya, dari rumah. Nah, ini saya pikir perilaku ini berubah secara masif ya. iya, Secara masif. Ya, bisa dikatakan paling tidak 60-70% iya, perilaku terutama orang Indonesia ya, itu totally berubah. hmm, Bahkan orang-orang yang datang ke bank, yang dulunya memaksa datang ke bank karena dia harus tanda iya, tangan basah dan sebagainya, mereka sudah punya cara sekarang untuk iya, melegalkan suatu dokumen. Jadi tidak perlu datang lagi mereka ke kantor cabang bank. Jadi mulai makin jarang yang datang ke bank. Ya, iya, jadi ini benar-benar sesuatu yang baru dan perilaku yang baru. Dan saya yakin ini akan menetap ya. Setelah pandemi berakhir, misalnya nggak tahu kapan, mungkin 2 atau 3 tahun lagi, benar-benar totally berakhir, iya, itu saya pikir perilaku online ini akan terus berlangsung ya iya, sampai kemudian ke depan gitu ya. iya. Kira-kira begitu. Sebagai konsultan bisnis dan digital nih Pak Andi, bagaimana sih dampak perubahan perilaku konsumen ini pada bisnis lain yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Levita? Iya, tentunya gini, perubahan perilaku konsumen harus dipandang sebagai perubahan perilaku pasar. Ya. Nah, kalau kita melihat sebagai seorang businessman harus melihat pasar yang berubah itu harus diikutin, ya. Tidak boleh ngotot dengan cara yang lama, Nggak boleh ngotot ya kemudian Pak. mereka akan hilang dari pasar gitu ya. Mereka harus beradaptasi dengan cepat, ya. Iya, Salah satu contoh ya, saya beberapa waktu lalu barusan diminta oleh Sampurna. Jadi Sampurna itu memiliki SRC namanya, Sampurna Retail Community. iya, Itu retail-retail kecil yang kemudian di branding ya. iya, Nah, itu saya diminta untuk satu membuka mindset mereka tentang digital. Dan mereka melengkapi warung-warung itu dengan digital. Nah, ini saya pikir sebenarnya mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. iya, Walaupun sebenarnya di kampung-kampung itu ya, itu belum sepenuhnya mereka melek digital, tetapi mhm, para milenial ya yang jumlahnya 70 juta ditambah dengan generasi Z adiknya milenial yang jumlahnya 80 juta, itu mereka melek digital. Dan tidak ada satupun dari milenial dan generasi Z itu yang tidak memiliki smartphone. Mereka mintanya smartphone, nggak mau dumb phone lagi. Nah, jadi ini harus diikuti oleh para pebisnis. iya, Karena kalau nggak mengikuti, mereka akan kehilangan pasar yang jumlahnya hampir banyak ya, 160 juta. mhm, Ya. Luar biasa banyak. Jadi ini yang harus dicermati oleh para pebisnis. Mereka tidak boleh kekeh gitu ya. Dengan pokoknya aku dari 50 tahun yang lalu itu sudah begini dan berhasil gitu. iya, iya, Nah, sekarang situasi berubah. Katanya Socrates, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama tapi mengharapkan sesuatu yang berbeda hasilnya iya, gitu iya, kan. iya, Bukan kata saya, katanya bukan Socrates. bukan ya Ya Pak itu ya, yang harus heeh, diikuti oleh para pebisnis. iya, iya.